Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya, Ustadz Montaha. Kali ini saya ingin belajar kembali melalui media pembelajaran video pembelajaran yang saya buat maksudnya untuk membahas kembali mengenai hukum-hukum fa'il atau ketentuan-ketentuan fa'il. Bahwa pada video yang lalu sudah kami bahas di mana fa'il itu punya 7 ketentuan. Nah, kali ini akan kami bahas satu poin saja, yaitu ketentuan yang pertama. Apa ketentuan fa'il yang pertama? Ya, sudah tampak dalam title-nya, judulnya, ketentuan fa'il. Ketentuan fa'il ada 7. Nah, pada video ini saya bahas satu, yaitu ketentuan yang pertama. Apa kira-kira ketentuan fa'il yang pertama itu apa? Kita klik ya. Kita klik. Nah, itu dia hadir. Ketentuan fa'il yang nomor 1 atau yang pertama adalah bahwa fa'il itu harus dibaca rofa. Ketentuan fa'il yang pertama harus dibaca rofa. Dan ketentuan ini berlaku untuk sedunia, untuk internasional, untuk negara manapun, negara mana saja, siapapun orangnya yang belajar tentang nahwu, terutama yang dibahas adalah mengenai ketentuan-ketentuan fa'il, maka ketentuan fa'il yang pertama adalah fa'il harus dibaca rofa. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan kalimat fa'il itu harus dibaca rofa? Maksudnya dibaca rofa itu ya tidak boleh kita nanti membaca nasab, kita tidak boleh nanti membaca jer. Wajib kita baca rofa. Mengapa? Ya karena ketentuan fa'il itu harus dibaca rofa. Di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Ini yang dimaksud dengan satu undang-undang, satu kaidah, satu ketentuan, satu hukum yang harus ditaati oleh siapapun yang belajar tentang ilmu nahwu. Nah, oleh karena itu yang harus kita tanamkan dalam mindset kita adalah bahwa ketentuan fa'il yang pertama adalah harus dibaca rofa. Kita klik lagi. Setiap kalimat isim yang berkedudukan sebagai fa'il, maka dia harus dibaca rofa. Ini adalah jabaran, penjelasan daripada fi'il itu harus dibaca rofa. Maksudnya, setiap kalimat isim yang berkedudukan sebagai fa'il, maka isim tersebut harus dibaca rofa. Dibaca rofa berarti identik dengan dhammah. Nah, kata-kata harus dibaca rofa, hukumnya wajib kita nanti membaca rofa. Fa'il itu wajib kita baca rofa. Kalau kita membacanya nasab, nggak boleh. Kalau kita nanti membacanya jer, nggak boleh. Ini sudah ketentuan kok. Jadi, kalau kita menjumpai kalimat isim dalam sebuah tulisan, dalam sebuah bacaan, dalam sebuah kitab, dalam sebuah makalah, kalau memang isim itu kedudukannya, jabatannya dalam struktur kalimat itu sebagai fa'il, berarti kita harus secara otomatis membaca dia itu dengan bacaan
rofa. Itu maksudnya. Bagaimana contohnya? Ya, coba kita klik lagi ya. Ini contoh. Ini saya membuat contoh yang sangat sederhana ya. Nasoro telah menolong. Siapa? Zaidun Zaid. Nasoro ini ada satu fiil, satu kata kerja yang artinya menolong. Karena ada fiil, ada kata kerja, berarti harus ada pelakunya. Harus ada yang melakukan. Nasoro telah menolong. Siapa? Lah siapanya ini namanya fa'il. Pelaku daripada kegiatan atau kata kerja nasoro itu disebut fa'il. Nasoro telah menolong. Siapa? Zaidun Zaid. Berarti Zaid melakukan kegiatan menolong. Atau pelaku kata kerja nasoro adalah Zaid. Maka Zaid dalam konteks kalimat ini disebut fa'il. Berarti Zaid ini satu kalimat isim yang mempunyai kedudukan dalam struktur kalimat adalah sebagai fa'il. Nasara Zaidun, lafadz Zaidun kedudukannya adalah sebagai fa'il atau sebagai pelaku daripada fi'il nasoro. Nah, karena Zaidun ini sebagai fa'il, maka secara ketentuan, secara undang-undang, fa'il itu harus dibaca rofa. Makanya nasoro Zaidun. Lafadz Zaidun berkedudukan sebagai fa'il. Maka lafadz Zaidun tersebut wajib dibaca rofa. Tidak boleh kita membaca Nasoro Zaidan. Nggak boleh. Atau kita membaca Nasoro Zaidin. Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena bacaan tersebut menyalahi aturan ketentuan fa'il. Kalau kita membaca Nasoro Zaidan, menyalahi ketentuan. Kalau kita membaca Nasoro Zaidin, menyalahi ketentuan. Oleh sebab itu, harus kita baca rofa. Harus kita baca Nasoro Zaidun. Kenapa kok dibaca rofa? Karena Zaidun sebagai fa'il. Jadi fa'il itu harus kita baca, harus kita bunyikan, harus kita ucapkan sebagai bunyi rofa. Dan rofa di sini tandanya menggunakan dhammah. Zaidun menggunakan dhammah karena lafaz Zaidun itu termasuk isim mufrad, isim yang bermakna tunggal atau bermakna satu. Nah, seperti ini penjelasannya mengenai ketentuan fa'il yang pertama ialah fa'il itu harus dibaca rofa. Contohnya Nasoro Zaidun. Zaidun itu fa'il, makanya dibaca rofa. Tidak boleh dibaca Nasoro Zaidan, tidak boleh dibaca Nasoro Zaidin, harus dibaca Nasoro Zaidun. Karena Zaidun adalah fa'il. Dan fa'il itu ketentuannya harus dibaca rofa. Jelas? Saya kira jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut belajar menge'rab. Nah, oke. Sekarang kita akan latihan atau belajar menge'rab kalimat Nasoro Zaidun. Nasoro Zaidun. Nah, ini sudah keluar ya. Kita latihan i'rab kalimat, menge'rab kalimat atau menganalisa gramatikal struktur kalimat dalam bahasa Arab. Kita coba kita jelaskan, kita analisa. Nasoro Zaidun ini sudah disebut kalimat karena sudah memenuhi syarat unsur-unsur kalimat dalam bahasa Arab. Setidaknya harus ada fi'il
dan harus ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il, maka sudah disebut sebagai kalimat atau jumlah mufidah. Karena sudah ada unsur-unsur kalimat itu sudah terpenuhi, ada fi'il, ada fa'il, dan ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Istilah dalam dunia nahwu, jumlah fi'liyah atau kalimat yang tersusun dari fi'il kemudian diikuti fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin predikat subjek ya, di dalam bahasa Arab dibalik, fi'il kemudian fa'il. Nasara Zaidun, kita i'rab seperti apa ya. Ini i'rab saya, nasara fi'lun madzin mabniyun alal fathi la mahallalahu minal i'rab. Ini menjelaskan i'rab dengan berbahasa Arab. Kemudian Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Nah, sekarang kita artikan dalam bahasa Indonesia. Nasara adalah fi'il madhi mabni fathah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Jadi sekali lagi, nasara itu adalah fi'il madhi mabninya mabni fathah la mahallalahu minal i'rab. Ia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, kemudian berikutnya, Zaidun adalah fa'il yang dibaca rafa dan tanda rafanya dengan dhammah yang terlihat di akhirnya karena isim mufrad. Saya ulangi lagi, lafaz nasara Zaidun, kalimat nasara Zaidun, kalau kita i'rab adalah nasara fi'lun madzin mabniyun alal fathi la mahallalahu minal i'rab. Nasara adalah fi'il madhi mabni fathah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Zaitun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Zaitun adalah fa'il yang dibaca rafa dan tanda rafa'nya dengan dhamma yang jelas, dengan dhamma yang terlihat di akhirnya. Kenapa? Karena isim mufrad. Gimana? Paham? Semoga pelan-pelan bisa dipahami. Saya pikir ini penjelasan i'rab mengenai kalimat nasara Zaidun. Kita terus berlatih, semoga ke depan kita akan bisa paham secara pelan-pelan. Oke, terima kasih dari saya, Ustadz Muntaha. Wassalam, sampai jumpa. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadikan tambahan pengetahuan bagi anak-anak belajar secara online di rumah. Oke, ketemu besok di kelas. Semoga berkah. Amin.